Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan dengan NIM 202214110075. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian negara hukum dan HAM. Negara hukum di Indonesia memuat landasan yuridis, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki suatu landasan hukum dan tidak berlandaskan kepada kekuasaan semata saja, sehingga pemerintah negara berlandaskan kepada suatu konstitusi dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah dan juga merupakan kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut. Sekian, terima kasih. Nama saya Anggita dengan NIM 202214100032. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai negara hukum di Indonesia. Ditunjukkan dengan adanya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal tersebut berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa ciri-ciri negara hukum di Indonesia, yaitu yang pertama adalah hukum secara keseluruhan bersumber dari Pancasila, yang kedua harus berkedaulatan pada rakyat, yang ketiga sistem pemerintahan yang berdasar pada konstitusi, yang keempat setiap orang dijamin memiliki persamaan di depan hukum, yang kelima ada lembaga hukum negara yang tidak dapat diintervensi dalam pelaksanaan tugasnya, dan yang terakhir adalah adanya MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denis Deca Muhammad dengan NIM 202214100008. Ini saya akan memaparkan mengenai HAM di Indonesia. Dalam rangka melindungi HAM, Indonesia memiliki instrumen hukum untuk HAM itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenant Internasional tentang hak ECOSOC, Perpres nomor 50 tahun 1923 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, telah dibentuk suatu lembaga khusus HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tahun 1993 oleh Keputusan Presiden nomor 50. Lembaga tersebut dibuat sebab disahkan masyarakat mengenai pentingnya bagi negara untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Lalu, apakah HAM di Indonesia sudah berjalan sebagai mestinya? Dilansir dari laman web Human Rights Watch yang memantau HAM secara global, Indonesia mengalami kemerosotan pasal HAM sejak 2019. Isu-isu yang disebutkan oleh HRW yang harus diperhatikan adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan berserikat, hak perempuan dan anak perempuan, persoalan Papua dan Papua Barat, orientasi seksual dan identitas gender, hak disabilitas dan hak lingkungan, dan hak masyarakat adat. Perkenalkan, nama saya Pirgi Perdansah dari kelas 2B NIM 202214100071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan hukum dan HAM di Indonesia. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun dalam realitanya hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Inatus Nanisi dengan NIM 202214100027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat serta cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu ada pelanggaran HAM ringan. Salah satu contoh dari pelanggaran HAM ringan yaitu diskriminasi, di mana diskriminasi ini dapat diselesaikan dengan cara pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak individu dan pentingnya untuk menghargai setiap hak orang lain. Lalu yang kedua yaitu ada pelanggaran HAM berat. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat yaitu genosida, seperti pembantaian anggota PKI, peristiwa mandor oleh tentara Jepang, dan pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC pada tahun 1740.
Genosida ini dapat diselesaikan dengan cara penuntutan dan pengadilan. Para pelaku genosida harus ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Perkenalkan, saya Nirma Sri Ashifa dengan NIM 202214100119 akan menyimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana dalam setiap pelaksanaan ataupun praktik ketatanegaraan dalam suatu negara itu akan berlandaskan hukum yang dijadikan sebagai pedoman ataupun pembatas pemerintahan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia. Selain itu, prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia telah tercantum dalam Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, di mana konstitusi ini menegaskan bahwa